Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Oke, aku minum dulu ya. Ini panas ini. Sekarang minum kopi tak boleh banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kopi yang bikin semangat. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Kemarin adalah Yesus untuk siapa? Itu seri pertama ya. Sekarang seri kedua. Seri kedua. Oke. Aku coba review sejenak ya. Kemarin aku sudah bilang ya. Aku kemarin hadirkan 4 kelompok ayat ya. Kelompok 1 itu Matius 22 yang itu mengarah Yahudi atas informasi dari bangsa Majusi ya. Kemudian kelompok kedua Matius 10 5-6 yang itu sebuah pesan sakral yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus ya, bahwa para muridnya itu dikasih constraint itu kalau dalam eksak itu batasan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilalui. Ada batasannya apa? Bahwa ajaran Yesus itu hanya diuntukkan di antara domba Israel yang hilang, bukan untuk yang di luar itu. Itu constraint yang sakral. Oke, kelompok kedua ya, ini kelompok pertama ya. Kelompok kedua ya, Matius 15 21 sampai 28 ya. Di sini terjadi sebuah peristiwa yang aku bacakan kemarin ya. Di mana orang yang bukan Yahudi itu minta diusirkan roh jahat yang masuk ke dalam anaknya ya. Meskipun lewat negosiasi yang ulet, akhirnya Yesus mengusir roh jahat itu dengan memberikan roti. Dan aku sudah wanti-wanti, kalau bilang roh jahat dan roti itu jangan terus kamu pahami secara harafiah ya, karena faktanya tidak ada orang kemasukan setan. Kalau orang Jawa bilang kesurupan terus dikasih makan roti bisa sembuh ya. Jadi itu merupakan sebuah katakanlah metafor dari roti itu ajaran, sedangkan kerasukan setan itu orang yang mengikuti di luar ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Di sini sama juga Markus 7, 24, 30. Jadi secara substansi dua ayat ini sama. Cuman terjadi permasalahan, yaitu yang di sini disebut wanita Kanaan, yang di sini Siro ya. Aku jelaskan begini. Bukan wanita di sini adalah perempuan Kanaan ya, di sini perempuan Kanaan. Sedangkan di Markus disebutkan perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro, kerasukan roh jahat anaknya. Sama saja di situ anaknya kerasukan roh jahat. Oke, terlepas ada redaksional yang berbeda, kita abaikan dulu, tetapi kita lihat lokus deliktinya. Di satu dikatakan Kanaan, satu dikatakan Siro. Aku dapat masukan yang bagus sekali dari teman Kristen kita ya, yang kalian bisa lihat di komentar itu, bahwa Kanaan itu juga Siro, artinya Kanaan itu bagian dari Siro begitu. Atau yang jelas ini bukan tempat yang sama ya, tapi area yang sama. Cuman ketika aku lihat peta, permasalahannya tidak selesai sampai di situ. Ini menunjukkan bahwa Markus itu menulis karangan Injilnya dari sumber yang berbeda yang digunakan Matius
ya. Jadi beda-beda sumbernya. Makanya ya inilah yang namanya Injil itu memang lebih tepat disebutkan kisah Yesus atau hadis Yesus, ya. Oke. Aku coba jelaskan ke kalian ya tentang definisi ya, tentang tentang Yunani bangsa Siro Venesia, ya, Yunani. Jadi perempuan itu seorang Yunani. Ini juga sulit untuk memahaminya. Bagaimana dia seorang Yunani bangsa Siro? Apakah Yunani itu ada bangsa-bangsanya gitu? Apakah bukan Yunani itu juga bukan bangsa? Gimana? Apa Yunani itu kewarganegaraannya? Agak sulit. Aku sudah mengkoreksi ini ayat untuk mencoba memahami, sulit. Bagaimana yang dimaksudkan? Seperti ini. Yunani ya sudah jadi gini, perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenisia. Nah, ini jadi pertanyaan, bukankah Yunani itu juga sudah menunjukkan bangsa? Kalau kita tarik lebih kecil dari bangsa adalah suku, atau begini sebetulnya. Perempuan itu adalah seorang berbangsa Yunani, suku Siro, Venesia. Seharusnya begitu. Jadi ini ayat yang memerlukan dekonstruksi ini ya. Tapi bagaimana? Ya itu adanya seperti itu. Oke, kita abaikan dulu. Tapi untuk teman Kristenku yang memberikan masukan, oke, terima kasih masukannya. Sekarang masukan Anda coba kita analisa bareng-bareng. Jadi begini. Ya, ini kita sebut Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Ya, Fenisia itu sini. Ini Kana, aku nggak tahu. Kanaan tak cari nggak ketemu. Mungkin ini yang dimaksud Kanaan atau gimana? Ya, Tirus itu di sini, Sidon di sini. Siro nggak ketemu juga aku cari. Di mana Siro itu? Ya, oke lah sekarang. Kalau Kanaan di sini, Venesia di sini, karena Venesia ditulis lebih besar, artinya Kanaan itu bagian dari Venesia. Pertanyaanku, apakah Venesia itu pasti Kanaan? Kalaupun Kanaan itu pasti Venesia, tapi kan Venesia belum tentu Kanaan. Itu masalahnya. Ya. Jadi tetap aja pelaporan-pelaporan ini tidak akurat gitu loh. Tidak bisa dikatakan sebuah laporan yang akurat. Karena apa ya? Karena memang ya Matius maupun Lukas ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan satu adalah mereka menggunakan sumber yang berbeda. Atau Matius mengcopy paste dari Markus atau Markus yang mengcopy paste dari Matius. Kalau lihat Injilnya kan lebih tua Markus, maka sangat mungkin Matius yang mengcopy paste Markus dengan melakukan perubahan-perubahan. Karena bukan itu aja sebetulnya, narasinya juga berbeda. Karena di Markus ini Yesus sedikit lunak kalau dibandingkan di Matius. Kalau di Markus ini kan masalahnya cuman nunggu supaya anak-anak itu kenyang dulu, baru roti itu dikasihkan anjing. Kalau di sini kan tidak ada kompromi sama sekali. Ya, jadi dari dua narasi yang meskipun secara substansi garis besarnya itu bisa dibilang sama, oke lah. Cuman kalau kita breakdown ya, itu ternyata banyak masalah di dalam kedua ayat ini. Pertama tadi, aku contohnya begini dah. Malang itu daerah Jawa Timur. Tapi Jawa Timur kan tidak hanya Malang. Sekarang kalau ada yang bilang, Gus Betik dari mana? Dari Malang. Ada yang bilang lagi, Gus Betik dari mana? Dari Jawa Timur. Mana yang lebih akurat? Kan jadi masalah. Lalu kenapa sumbernya informasinya kok berbeda? Berarti kan dua sumber yang berbeda juga yang digunakan. Karena apa? Malang itu juga nanti di breakdown lagi menjadi Batu. Makanya yang lebih tepat adalah Gus Betik dari mana? Dari Batu. Nah, sekarang kalau ada pelaporan-pelaporan menunjukkan tempat-tempat yang berbeda, kita harus pahami seperti tadi. Venesia kalau kita lihat tadi Venesia itu lebih luas, atau katakanlah Kanaan itu bagian dari Venesia.
Jadi kalau Kanaan pasti Fenisia, tapi kan Fenisia belum tentu Kanaan. Ada daerah-daerah lain yang itu terhitung sebagai Fenisia. Itu yang begitu yang aku maksud gitu loh. Jadi dari apapun alasannya, kedua ayat ini tetap aja bermasalah. Tetap aja bermasalah. Tetapi kalaupun ayat ini dianggap tidak bermasalah, dia akan berbenturan dengan ini yang aku gambarkan kemarin. Ya. Karena ini jelas khusus, tidak umum kepada semua bangsa. Ini hanya khusus bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, sekarang apa yang harus kita katakan? Faktanya memang benturan seperti itu. Gitu loh. Tapi bagaimanapun juga, aku terima kasih untuk Mas yang kasih masukan ya. Aku senang kalau masukannya itu santun dan ilmiah. Menurutku sangat ilmiah itu ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, aku lanjut. Sekarang aku akan merujuk sebuah ayat yang itu dalam dunia misi itu menjadi katakanlah sebuah jimat ya. Kalau orang Jawa bilang jimat. Sebuah pesan tertulis yang sehingga sakral ya. Sehingga sakral digunakan dalam dunia misi ya, misionaris. Oke. Ini kalau di sini nampak nih. Nampak. Oke, aku tambahkan di sini aja ya. Berarti 4. Aku tambahkan di sini. Itu ada di Matius 28 ayatnya 19 ya. Banyak orang tahu, semua ayat ini banyak orang tahu ya. Ayat ini karena ayat yang menjadi kartu sakti untuk melakukan misionaris. Artinya mandat yang tertulis, yang itu diajarkan di sekolah-sekolah teologi ya. Mulai semester-semester awal itu sudah diajari ya. Dengan demikian tentunya seharusnya ini dipahami secara benar surat Matius ini. Tapi entah kenapa akhirnya juga dipahami secara salah. Itu yang jadi masalah. Salah bikin masalah gitu loh. Coba aku baca dulu ya. Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi semua bangsa itu suruh menjadikan muridnya Yesus, dijadikan muridnya Yesus, ya. Artinya misi itu harus dilakukan ke semua bangsa, tidak terbatas pada constraint Israel Yahudi saja. Artinya constraint itu telah hilang dengan adanya Matius 28:19 ini, ya. Oke, tetapi aku mau menjelaskan dulu, ayat ini sudah jelas ini ayat misi, ya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini, aku ngambil dari data kekristenan ya, supaya lebih fair ya. Nih ya. Jelas ya, Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sudah, di situ aja ya. Di situ aja yang kita tekankan ya. Kalaupun mau dituliskan itu, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu ya senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, itu lengkapnya ya. Tapi kita akan melakukan kritik teks hanya pada karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Titik di situ ya. Inilah sebuah kartu sakti
yang sering digunakan sebagai mandat tertulis dalam kegiatan-kegiatan misi atau misionaris. Sekarang apa penjelasannya di catatan kaki? Ya. Nih, penjelasannya catatan kaki. Full life, pergilah, jadikanlah muridku dan baptislah, itu ya. Matius 28:19. Kata-kata ini merupakan amanat agung Kristus kepada semua pengikutnya. Jadi ini amanat agung. Disebut dengan amanat agung, ya. Kemudian dari setiap angkatan. Jadi semua ini berlaku dari angkatan ke angkatan gitulah ya. Amanat ini menyatakan sasaran, tanggung jawab dan penugasan gereja dalam tugas misionernya. Nah, yang seperti aku bilang tadi ya. Misionaris. Gereja harus pergi ke seluruh dunia. Batas-batas bangsa sudah hilang kan? Bukan hanya Israel. Untuk memberitakan Injil kepada semua orang yang sesuai dengan pernyataan perjanjian baru tentang Kristus dan ajaran para rasulnya. Ya. Ini ya, data valid ya. Aku ketik ini, aku nukil ini ya, dari ini ya. Matius. Oke, clear ya. Clear datanya ya? Oke, aku jelaskan sekarang. Jadi begini, ya. Inilah yang disebut amanat agung. Terlepas nanti amanat agung itu bener nggak itu amanat agung itu nantilah ya. Tapi kita bicarakan ini dulu, bahwa dalam dunia kekristenan ini diakui sebagai amanat agung. Ambilin air putih deh, yang panas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas seperti yang aku sampaikan tadi, ini amanat agung. Sebuah pesan tertulis ya, titah kalau dalam bahasanya. Titah yang tertulis untuk dimana setiap murid dari waktu ke waktu, dari dekade ke dekade, dari masa ke masa, dari era ke era untuk melakukan misi. Dan itu dihembuskan oleh gereja. Jadi kalau ditanya, ayat ini sebetulnya ayat untuk apa sih? Tentunya kita akan menjawab seperti apa yang ditulis, yang aku sampaikan tadi. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang misi. Itu sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Yesus, yang disebut amanat agung. Aku garis bawahi lagi, terlepas nanti ini benar amanat agung atau tidak, kita abaikan dulu. Tapi kita pahami dulu, dalam dunia kekristenan ini disebut amanat agung, yang digunakan sebagai landasan misi, itu sebuah kewajiban. Oke, sampai di sini clear ya, amanat agung ya. Oke. Berikutnya, ayat ini sama sekali tidak berbicara tentang konsep theos. Tidak berbicara. Meskipun di situ ada baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Tapi ayat ini tidak menyatakan sebagai konsep theos. Kalau konsep theos itu tegas seperti, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu jelas. Berbicara siapa dan berapa. Siapa? Allah. Berapa? Esa. Gitu. Ya, itu jelas. Tapi kalau ini tidak jelas, karena memang ini tidak untuk menyatakan siapa dan berapa Allah. Itu loh. Paham nggak kalian di sini? Cuman karena kalian sudah terbelenggu, terjalat dalam dogma Tritunggal, ayat ini kalian gunakan untuk menunjukkan bahwa Allah itu Tritunggal. Itu kan argumentasi yang mentah. Bukankah kita sudah sepakat dan tahu ini bukan ayat tentang konsep berapa dan siapa Allah? Ini bukan konsep theos, tapi ini ayat untuk digunakan landasan bahwa melaksanakan misi penginjilan itu merupakan perintah yang tertulis. Itu dia. Makanya ya, kalau ditanya ada nggak sih ya di dalam Bible itu yang menyatakan Allah Tritunggal, seharusnya kalian berkata jujur tidak ada.
Karena memang tidak ada itu dogma. Kalian mengambil ayat-ayat seperti ini, nanti diambil lagi, ada 3 ayat seperti ini yang nanti aku akan jelaskan secara khusus. Ya, nanti akan compare dengan syahadatnya Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Nanti kita bikin videonya khusus. Ada ayat seperti yang 3 seperti ini, ya, yang sudah aku pernah jelaskan dulu, ya. Jadi intinya begini loh, kalian itu terlalu latah, ya. Karena memang sudah tidak ada yang digunakan argumen, maka mencari-cari argumen yang itu tidak lebih dari sebuah persangkaan. Dan persangkaan itu pasti menyesatkan. Karena tidak ada ayatnya, maka setiap ada ketemu sebuah ayat yang menyatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta-merta ayat itu dipegang, ini loh, dasar-dasar atau argumentasi adanya Tritunggal di dalam Alkitab. Kan ngawur itu. Kalau orang Sumatera bilang jauh panggang dari api. Itu loh. Nggak bisa mateng itu ikan karena panggangnya itu untuk memanggang ikan sama apinya jauh. Ya seperti ini. Kalau kalian menggunakan itu kalian hanya berprasangka karena kebetulan di dalam teks itu ada tertulis nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Padahal substansinya bukan ke situ. Ini substansinya ayat untuk mengadakan misionaris gitu loh. Kok bisa-bisanya kamu gunakan, oh ini Allah Tritunggal. Tritunggal dari mana? Semoga di sini paham ya. Kita sudah sepakat bahwa ini adalah ayat misionaris. Nanti kita uji apakah benar-benar ini amanat agung atau bukan. Gitu. Ya. Sudah paham di sini ya? Jadi kalau ditanya lagi tentang Tritunggal ini yang kamu ajukan, ya orang nanti senyum aja sama kau. Gitu. Lebih baik kamu jujur mengatakan memang tidak ada di dalam Alkitab begitu loh. Itu lebih bagus. Ini dogma kami, ini iman kami gitu. Ya begitu, itu lebih bagus. Nah, teman-teman Islam harus menghargai, harus menghormati. Kalau sudah diklaim seperti itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa nih? Sudah berapa? Oke, ya. Sekarang menurut yang aku teliti ya, amanat agung itu sebetulnya bukan ini. Nanti kita akan bahas tersendiri ya, ini bocoran aja. Bukankah kalian tahu bahwa Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Nanti amanat agungnya itu adalah bagaimana kita yang aku maksud adalah murid-murid Yesus itu, Hawariun itu, yang nanti ke bawah para pengikutnya juga semua, itu harus mengikuti seorang penolong lain itu loh. Itu amanat agungnya, bukan ini sebetulnya. Tapi itu nanti kita bicarakan dalam season tersendiri ya. Tetapi sudah aku kasih bocoran, ini bukan amanat agung. Itu loh. Itu yang kesekian kalinya ya. Sekarang berikutnya begini. Dalam kalimat itu ada disebut bangsa-bangsa ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa atau ada yang terjemahan bangsa-bangsa gitu ya. Semua bangsa. Artinya ini sudah melanggar constraint yang dibuat oleh Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus. Constraintnya hanya Israel Yahudi atau Yahudi Israel, tidak semua bangsa. Tapi di sini ya, bangsa-bangsa artinya all nation. Kalau kita ambil terjemahan yang lain, bahasa Inggris itu all nation. Masanya aku sudah cek ke original teksnya, itu kata bangsa-bangsa itu Ein. Ini ya. Ein, nih Ein 1484. Nih. 1484 ini ya, Ein. Perhatikan nomornya aja, 1484 Ein. Kita cari di sini 1484. Nah ini bangsa. 1484 bangsa.
Di sini bangsa juga 1484. Di sini 1484 bangsa, itu Ein. Cuman aku mau cek ya, Ein itu sebetulnya artinya apa sih? Karena ada yang ditulis Einei gitu loh. Sebetulnya Ein itu artinya apa sih? Aku belum mendapatkan jawaban itu. Nah, sekarang kita coba mencari informasi yang lain ya. Ternyata bangsa-bangsa itu diterjemahkan secara beragam. Ya. Seperti ini. Seperti ini. Tuh. Ibrani terkait variasi dalam Alkitab dia. Itu Ein. Mana Ein ini? Sebentar. Nah ini Ein. Ini Ein ya tertulis ya. Ein ya. Nah ini yang kita lihat di Alkitab, ini Ein, di bahasa Greknya Ein, ya. Apa terjemahannya? Macam-macam terjemahannya. Ini pertama bangsa asing, ya. Tuh bangsa asing, nih ya, bangsa asing, bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa bukan Yahudi, bangsa-bangsa kafir, bukan orang Yahudi. Nggak tahu ini apa ini, Galax ini nggak tahu aku ini. Ya, kafir itu ND, terbitan ND. Kaum kafir ND, kufur ND. ND ini bahasanya lebih dekat ke Arabian ya, istilahnya yang dipakai kufur. Ya, orang bukan Yahudi, orang Greek, Yunani, orang kafir, orang lain negeri, ya. Orang bangsa asing, orang bukan Yahudi, orang kafir, ya. Sebentar, ada gangguan. Nah, ini orang kafir, ya. Orang yang bukan Yahudi, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak beragama Yahudi, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengenal Tuhan, penyembah dewa, seorang kafir, seorang yang tidak mengenal Allah, segala bangsa, tanah orang kafir, wilayah bangsa-bangsa lain. Itu banyak variasinya. Segini ya. Nih ya, banyak. Variasinya banyak sekali tentang nation itu, tentang bangsa-bangsa itu. Tapi begini yang perlu aku sampaikan. Dia mau diterjemahkan apapun sebetulnya tidak ada masalah kalau itu sudah tidak melanggar constraint. Ya. Misalkan begini, jadikanlah semua orang-orang kafir muridku begitu ya. Tidak masalah, karena apa? Karena Israel itu juga ada yang kafir, yang belum mengikuti Yahudi. Kalau itu tidak masalah, karena dia tidak menyebut bangsa, ya. Seperti yang dilakukan ND itu, kaum kafir. Jadikanlah semua orang kafir muridku. Nah, kalau itu dia nggak melanggar, karena nggak sudah dibatasi oleh bangsa. Tapi kalau sudah begini, bangsa-bangsa asing ya, atau bangsa-bangsa yang bukan Yahudi itu bermasalah karena di sini dibatasi hanya untuk bangsa Yahudi atau orang Israel. Itu masalahnya. Jadi kita cek terjemahannya juga kacau banget ini tentang Hein ini. Apakah bangsa, apakah orang kafir, apakah orang di luar Yahudi? Kalau orang di luar Yahudi dia, ataupun dia menyebut bangsa saja sudah bertentangan selama bangsa yang disebut itu bukan Israel Yahudi. Ya. Oke. Berikutnya aku jelaskan lagi ya. Aku jelaskan lagi bahwa ayat ini ya. Ayat ini palsu, Bos. Palsu. Ya. Palsu. Sekarang aku baca. Ini ya. Para teolog barat yang objektif sepakat mengakui bahwa Matius 28:19 adalah palsu. Ya. Adalah palsu. Oke. Karena Injil Matius pasal 28 harusnya berakhir sampai ayat dengan 15 yang berbunyi, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Selesai. Seharusnya berhenti di situ. Tidak ada perikop baru. Kalau di sini dia kan bikin
perikop baru. Setelah itu masih ada satu perikop lagi, ya, perintah untuk memberitakan Injil, perikopnya, ya. Oke, nanti aku jelaskan, ya. Nih, supaya aku nggak nulis namanya orang, kadang-kadang salah tulis. Ini ya, Hugh J. itu nggak tahu aku bahasanya apa itu, tidak diketahui apa agama dia, ya. Nominator pemenang hadiah Nobel tahun 1959 dalam buku The Original New Testament menyatakan sebagai berikut. Tuh, bisa terjemahkan nggak? Ya. Belum lagi Robert Prang, ya, yang menyusun Pipe Gospel, ya. Pipe Gospel. Jadi ada dua sumber, Robert Prang yang menyusun ini Pipe Gospel, nanti aku jelaskan, dan Hugh J. Schofield ini menyatakan bahwa ayat itu palsu. Karena ayat itu harusnya berhenti, ya, di sini berhentinya. Berakhir sampai dengan ayat 15 di sini, ya. Oke, aku percepat karena sudah mau masuk adzan maghrib, ya. Aku percepat. Tuh mana Bible-nya? Bukan Bible itu. Bible. Iya, ini Bible Gospel. Oke, karena sudah masuk adzan maghrib, nanti setelah sholat maghrib kita lanjutkan. Karena harus menyelesaikan tugas maghrib dulu, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi, ya. Tinggal sedikit ini, ya. Setelah tadi ada jeda waktu, ya, melaksanakan sholat maghrib. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi yang menghangatkan. Oke, Mas. Oke, Mbak. Oke, Pak. Oke, Bu. Oke, kawanku. Oke, sahabatku. Oke, semuanya kita lanjutkan, ya. Kita sekarang ini sudah selesai, ya. Ini sudah selesai. Ini sudah selesai nih. Kita sekarang fokus ke ini loh, 4 Matius, ya. 4 Matius ini, ya. Karena di sini ini adalah seperti yang telah aku sampaikan tadi, menjadi fundamental untuk melakukan misi gitu. Jadi sebetulnya ayat ini digunakan apabila Anda melakukan misi terus ditanya di mana argumentasi alkitabiahnya. Ini terlepas nanti ini ayat palsu atau tidak palsu, itu nanti kita diskusikan. Tapi ini adalah ayat misi dan jelas-jelas itu diakui oleh dunia kekristenan gitu loh. Jadi ini bukan ayat untuk menyatakan bahwa Allah itu Tritunggal. Ini yang aku bilang salah, ya. Salah pasang, salah dalam memahami. Oke, sekarang begini. Terjadi memang polemik yang sampai sekarang tidak berujung antara teolog-teolog barat, ya. Dan seperti ini yang telah aku sebutkan, aku ulangi lagi. Hugh J. Schofield, ya. Berikut juga Robert Prang, ya. Ini ya. Biar lebih jelas lagi aku ulangi karena aku menyebutnya suka salah bahasa Inggrisnya. Ini Hugh J. Schofield, ya. Ini tidak diketahui apa agama dia. Nominator pemenang hadiah Nobel tahun 1959 dalam bukunya The Original New Testament menjelaskan sebagai berikut. Ini bahasa Inggrisnya itu ya. Jadi kalau aku pahami terjemahan itu, seharusnya Matius itu berhenti di 28:15. Sudah berhentinya di situ, ya. Terus ini dari Robert Prang, ya. Nah, ini betul bacanya Robert Prang, ya. Nih, ya, Robert Prang, seorang profesor dari Harvard. Itu juga begitu, ya. Apa katanya?
Ini dia. Robert Pang, seorang profesor ilmu perjanjian baru di Universitas Harvard, dalam buku The Five Gospel mengomentari ayat-ayat tambahan itu sebagai berikut. Amanat agung dalam Matius 28 sampai 18:20 diciptakan oleh penginjil, memperlihatkan ide untuk menyebarkan ajaran Kristen ke seluruh dunia. Jadi itu ayat dikembangkan oleh penginjil sehingga ketika mereka melakukan kegiatan misi ada landasan alkitabiahnya gitu loh, ya. Namun beginilah, itu kan dijawab oleh teman-teman Kristen itu dalam sebuah tajuk yang berjudul opini atau fakta gitu ya. Opini atau fakta. Maksudnya Matius 28:19 dinyatakan sebagai ayat palsu itu opini atau fakta gitu. Dan aku tidak mau masuk ke dalam polemik itu, aku tetap menghargai, aku tetap menghormati. Biarlah itu menjadi polemik internal kekristenan saja ya. Aku jadi penonton saja. Aku akan menggunakan metodologi yang lain untuk mengatakan bahwa Matius 28:19 ini asli atau palsu gitu ya. Jadi monggo silakan teman-teman Kristen selesaikan masalahnya dengan para teolog barat tadi itu yang mengatakan bahwa surat ini palsu, dan aku tidak akan masuk ke ranah yang sedang kalian perdebatkan ya. Monggo silahkan. Oke, sekarang aku akan menggunakan metodologiku sendiri ya. Jadi ini jangan alergi ya, karena ini universal ya. Di dalam teknik memahami Al-Quran itu ada katanya tafsir ayat bil ayat ya. Jadi ayat itu kita pahami melalui ayat yang lain, karena di dalam Al-Quran itu saling menjelaskan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dan aku akan menggunakan metodologi itu ke dalam untuk meneliti ayat Matius ini. Bukan berarti, tolong jangan disalahpahami, bukan berarti aku akan menggunakan kacamata Islam untuk memotret Kristen. Bukan begitu. Tetapi metodologi penafsiran ayat dengan ayat itu sifatnya universal kok, ya. Walaupun itu ada dalam kerangka berpikir keislaman kami ketika kami mempelajari kitab suci yaitu Al-Quran, itu nilai-nilai itu universal. Artinya diterapkan kemana saja pun boleh, gitu loh, ya. Jadi bukan aku mau memaksakan memotret kekristenan dalam kacamata Islam, bukan begitu. Kan logisnya gampang sih. Ini kan pernyataan Allah. Kalian mesti mengatakan pernyataan. Tentunya pernyataan Allah tidak mencela-mencela kan? Tidak simpang siur kanan kiri gitu loh. Dan itu universal lah ya. Semoga bisa dipahami ya. Kita akan uji. Seperti gini loh, di dalam Islam itu dilarang itu kita mencuri itu perspektif Islam. Tapi kan itu berlaku juga secara universal gitu loh. Secara universal di mana-mana yang namanya mencuri itu ya tidak boleh gitu kan, membunuh itu ya tidak boleh gitu. Meskipun di dalam aturan Islam membunuh itu dilarang, dan itu perspektif Islam begitu. Tetapi ketika aku mengatakan bahwa membunuh itu dilarang, bukan berarti aku mau memotret di luar Islam dengan Islam, tidak. Begitu juga ketika aku menggunakan tafsir ayat bil ayat, yaitu Injil dengan Injil, aku kira itu lebih akurat lah ya. Masalah polemik kalian dengan Robert Pang dengan siapa tadi namanya Belandanya tadi itu, silahkan diselesaikan sendirilah ya. Dengan Hugh J. Schonfield ya, ini orang Belanda sepertinya namanya. Kalian selesaikan sendiri. Aku tidak mau mencampuri internal kalian masuk ke dalam polemik itu. Oke, sekarang kita mulai. Jadi yang dimaksudkan oleh aku itu begini loh. Ini ya. Ini kan Injil Matius ini dia di 28. Ini ayat terakhir ya. Ini pasalnya itu seharusnya berhenti di 28. Sorry, berhenti di 18. Sebentar. 15 ini. Sorry, di 15 ini berhentinya. Ya. Jadi mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar
di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sudah selesai di situ. Ini pun ayat perintah untuk memberitakan Injil. Inilah yang aku bilang palsu. Ini ayat yang digunakan oleh penginjil, dan ini adalah para penginjil yang berkepentingan tentang ayat ini. Itu loh ya. Ya jelas di situ ya. Sekarang bagaimana untuk melakukan bahwa ayat ini itu tidak benar ya. Kita akan mengcompare dengan apa yang diinformasikan oleh Lukas ya. Oleh Lukas. Ini ya. Ini cara paling mudah ini. Seharusnya kan berhenti di 15, dia dilanjutkan ke 16 dan dibikinkan perikop baru ya. Nah ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah ini yang diculik ayat ini untuk menyatakan Allah Tritunggal. Padahal ini ayat tentang misi, bukan tentang Tritunggal, bukan konsep teos ya. Terus itu ya. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lihat, aku baca tuntas ya. Dari mulai ini ya, perikop perintah untuk memberitakan Injil, aku baca tuntas ya. Dari ayat 16 sampai ayat ke 20. Inilah akhir pertemuan ya antara Yesus dan para murid. Ini pertanyaannya di mana? Di Galilea. Ya, di Galilea. Oke. Aku tulis di sini ya. Terakhir kali mereka bertemu dengan Yesus sebelum berpisah itu di Galilea. Jadi gini. Matius, sorry. Matius ya. Berapa ini? 24. Sorry. 28 ya. Nih kacamatanya. Matius 28:16 ya. Aku ulangi, Matius 28:16. Mereka terakhir bertemu di Galilea. Nih, perhatikan ya. Apa tadi aku bilang? Sorry, sepertinya aku salah ucap ya. Galilea ini merupakan terakhir kali para murid bertemu dengan Yesus sebelum berpisah. Nih, di Matius 28:16. Sekarang kita lihat padanannya di kitab Lukas 24:50. Coba kamu baca, kamu lihat kitabmu. Lukas 24:50. Ya. Nih. Jadi memang tidak ada kebohongan yang sempurna, itu tidak ada. Selama kita meneliti bisa saja ketahuan. Nah, ini ya. Ini Lukasnya ini. Ya. Lukas ini nomor ayatnya 50 ini. Di sini dia 24 ya. Pasal 24 Lukas ya. Pasal 24 ayatnya 50. Ya.
Sebentar, masih kurang terang dia. Masih penyesuaian fokusnya dia. Ya. Kenapa, Le? Sudah. Nah, itu kamu baca, yang 50 itu. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ya, ini tadi 28:16, ini catatanku supaya mudah aku ingat-ingat. 28:16 Matius ini ya. 28:16. Ini di mana berpisahnya? Di Betani. Oke. Aduh. Sebentar. Apa deh? Ada yang copot? Enggak ada. Oke. Ini ya. Kita ketemukan dua ayat ini ya. Ini Lukas 24 ya, pasal 24 ayatnya 50. Ini mengatakan di Betani. Mereka ketemu terakhir, dibawa ke Betani ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betani. Ya. Betani. Kita lihat di Matius, aku ulangi ya. Di Matius. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus. Ya. Di sini perpisahan terakhirnya. Jadi begini. Misalkan ya, aku itu harus berpisah dengan teman-temanku. Ya. Maka sebuah peristiwa yang sama dalam waktu yang sama tidak mungkin terjadi di dua tempat yang berbeda, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini kan sama-sama menunjukkan perpisahan. Karena ini sudah nggak ketemu lagi. Ini akhir surat ini. Perpisahannya di mana? Begitu loh. Dan ini yang diketemukan para murid. Masa dia berketemu para murid di Galilea terus ketemu lagi di Betania, ketemu para murid lagi? Nggak begitu kan, kacau dia. Jadi begini. Kekacauanmu terjadi di kalau kita bahasa hukum, lokus deliktinya kacau ini, ya. Matius 28:16 itu pertemuan terakhir, ya, Yesus dan para murid itu di Galilea. Nih. Sementara di Lukas itu ketemunya di Betania. Nih. Oke, ini kan nggak bisa. Kalau nggak ini benar, ya ini salah. Kalau ini benar, ini salah. Dua-duanya salah bisa, dua-duanya benar nggak bisa. Nggak bisa. Itulah yang dibilang bahwa pelaporan-pelaporan dalam Injil itu harus dipandang sebagai sebuah kisah Yesus dalam hadis yang tidak bisa akurat sekali. Dari itu bagaimana kita tidak akan meragukan ayat ini? Dari kejanggalan inilah aku mengatakan bahwa Matius itu setelah pasal 15, kemudian pasal 16, perikop yang ini nih, ini palsu ini. Setelah ini ya. Ini ya. Ini sampai selesainya palsu. Dia selesai di sini. Ya, selesai di sini yang aku baca tadi. Ya. Selesainya itu ada di pasal 28 ayatnya ke-15. Dan dari narasinya aja sudah jelas kok selesainya di situ. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Kan sudah jelas ceritanya landai, selesai dia. Endingnya begitu. Ini dalam perikop dusta Mahkamah Agung perikopnya. Ya.
Tapi oke lah, mungkin ada yang mengatakan seperti ini, kita teliti lagi. Ya, seperti ini tadi, yang kemarin, yang tadi sudah aku jelaskan mana. Antara Matius 15 sama Markus 7:24 ini, yang satu bilang Kanaan, yang satu bilang Siro, ya. Ini mungkin suatu daerah yang sama begitu. Dan ini aku sebenarnya sudah jelaskan bahwa Kanaan itu, Siro itu Venesia, ya, itu luas. Kanaan bagian dari Venesia, tapi kan Venesia belum tentu Kanaan. Ini masih kacau juga. Tapi oke lah, coba kita lihat peta, ya. Apakah Galilea ini dan Betani ini satu tempat yang sama, gitu. Kita lihat peta. Jadi kalau ada peta itu sangat membantu kita memahami tempat-tempat, karena dari keliru memahami tempat-tempat itu diskusinya jadi nggak karu-karuan, ya. Nah ini nih. Setelah kita lihat, ya, ini bukan bikinanku loh peta ini dari Alkitab loh, ya. Ini Alkitab kesayanganku ini, udah berapa puluh tahun nih udah aku belajar. Makanya aku tulis-tulis banyak begini, ya. Nih. Aku tulis, ambil acak aja. Yang penting-penting karena aku belajar gitu loh. Nah, supaya kalian tahu aku nggak asal ngomong. Aku belajar gitu loh. Yang perlu-perlu aku kasih merah. Nah, itu. Ya. Jadi ini dari Mu'alaf, temanku Mu'alaf namanya Randy Tanjaya, ya. Alhamdulillah sudah masuk Islam sekarang. Nih ya. Jadi ini resmi ya, aku ambil dari Alkitab ya. Ini petanya. Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Aku pun mengambil peta Palestina zaman Tuhan Yesus. Karena ini zaman lain lagi nih. Nanti ada zaman lain lagi. Sedangkan peta bumi itu kan cenderung dari waktu-waktu itu meskipun lambat berubah ya. Makanya terus aku kurat, aku memilih yang peta Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat. Nah ini supaya tahu. Mana Galilea itu? Ini ya. Galilea. Terus mana Betani itu? Ini Betani. Jadi Galilea Betani ini jauh, bos. Berapa kilometer ini? Pertanyaan yang terakhir, katanya Matius, terakhir kali pertemuan dengan para murid di Galilea. Sedangkan kata Lukas, terakhir kali ketemu di Betani. Terus yang benar mana ini? Itu loh yang dasar aku mengatakan bahwa untuk menentukan suatu ayat itu asli atau palsu bisa diuji dengan menelaah dari ayat per ayat. Ya ini metodologi yang aku gunakan. Ya. Maka dengan metodologi ini aku mengatakan, aku menolak Matius 28:19 yang mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku, itu all nation, itu palsu. Gitu loh. Karena kalau mau dipaksa, tetap aja kalau mau dipaksa bahwa itu asli, dia tetap akan bertentangan dengan ini. Terus mana yang benar? Ini juga akan bertentangan, ya. Setelah ini, ya, bertentangan, ya. Ini juga akan bertentangan. Gini mana gambarnya? Ini akan bertentangan juga. Karena ini tidak mau, bagaimanapun ini sudah terpatri bahwa Yesus itu melarang para muridnya untuk keluar dari domba-domba Israel. Ini nggak bisa diganggu-gugat ini ayat. Maka kalau kita bagi dua kan menjadi begini. Yang ini kelompok ayat yang ke bangsa lain. Sebentar, aku hapus dulu ya. Ini. Yang ini Israel, yang ini ke bangsa lain. Ini Israel. Ini bangsa lain. Terus kita mau pegang mana? Masa Yesus isuk tempe sore dele kalau kata orang Jawa? Masa Yesus ngomong sele genje? Ya. Kan ya enggak mungkin lah. Sedangkan nabi itu ya, itu syarat salah satu dia bisa disebut nabi itu adalah amanah, dapat dipercaya. Omongannya itu kokoh, tidak gampang berubah-ubah.
Tidak mungkin lah ketika di sini Yesus melarang muridnya untuk masuk ke teritorial selain bangsa Israel, lalu di sini masuk ke segala bangsa itu logikanya sulit gitu. Ya. Nah, sekarang problemnya ya. Sudah berapa nih? Waktunya berapa? Yang ini aja lihat. 23. Berarti kalau sama yang nanti yang tadi berapa? Udah hampir 1 jaman. Ya udahlah, aku selesaikan di sini aja, nanti yang berikutnya. Oke. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik itu seperti apa gitu loh. Untuk nanti kita mengambil apakah langkah yang diambil Paulus itu benar atau salah. Gitu loh. Jadi ini sebetulnya seperti aku bilang tadi, ini hanya ini sangat penting sekali. Tetapi ketika aku akan berbicara tentang Paulus menjelaskan kepada kalian, ini menjadi data antara. Dia sentrifugal, bukan tujuan utama kita. Cuman kita harus tahu dulu Yesus itu untuk siapa. Gitu. Ya. Maka problematikanya itu begini. Ya. Ajaran Yesus untuk siapa? Apakah ajaran Yesus itu khusus untuk bangsa Israel atau umum untuk semua bangsa? Nah, ini yang akan kita pecahkan, ya. Jadi nanti kita bisa mengukur dari ini apa yang dilakukan Paulus itu benar atau enggak. Pertama, ya, ajaran Yesus itu umum atau khusus. Ya. Yang kedua, kalau umum dia berarti all nation, semua bangsa. All nation. Kalau khusus siapa dia? Israel atau Yahudi itu, domba-domba yang hilang di antara orang-orang Yahudi, ya. Yahudi dan Israel itu sudah menjadi satu, ya. Aku bacakan lagi sebagai penutupnya. Ini Matius 5:10. Matius 10:5. Matius 10:5. Nggak sulit kok. Ini gampang ayat ini dipahami, ya. Lihat ini, ya. Gampang ayat ini dipahami. Ini, ya. Untuk menutup, ya. Supaya nanti kita bisa bergerak langsung ke Paulus. Nih. Ini, ya, Matius 10 ini ayatnya 5. Nah, jelaskan ini, ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Pertanyaannya, siapa yang diutus oleh Yesus? 12 murid. Cuman 12. Ingat, ya. 12. Ini kuantitatif. Jangan di 12 ada yang lain lagi. Repot nanti aku jelaskan ke kalian, ya. Kalau satu itu ya satu. Jangan dalam satu ada 2 lagi. Jadi 1 dalam 3, 3 dalam 1. Repot. Itu logika matematika nggak bisa begitu. Makanya kita perlu belajar matematika supaya nalarnya itu cerdas gitu, ya. Oke. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan. Nah, ini pesan sakral ini. Dia berpesan kepada mereka. Siapa mereka? Ya pada ke-12 murid itu. Apa pesannya? Ini. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Nah, ini. Sudah jelas bangsa lain, ya, atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Terus alasannya mengapa? Ini alasannya. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sudah jelas aturan mainnya, juklaknya jelas. Murid goblok aja ya kalau nggak ikut Yesus. Katanya Kristen tapi nggak ikut omongan Yesus kan repot. Hanya murid goblok kalau nggak tahu perintah gini. Ini kan sudah jelas. Standar operasionalnya jelas, SOP-nya jelas. Ada 12 murid disuruh dakwah dengan constraint, tidak boleh ke bangsa lain, tidak boleh ke kota orang Samaria. Dia hanya bolehnya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, misalkan kamu jadi komandan, kamu ngomong gitu, terus prajuritmu nyelonong ke bangsa lain, itu kepalanya kan lu tembak aja itu. Gitu loh. Paham ya? Jadi kalau lu jadi komandan tempur misalkan, ya. Kamu sudah kasih aturan main seperti itu, perintah seperti itu, ya. Kalau tempur itu kan perang, ya. Jangan masuk ke wilayah A dan bangsa B, jangan masuk.
karena kamu hanya aku utus ke bangsa C gitu. Tiba-tiba kamu masuk ke bangsa A dan bangsa B, itu kepalanya nggak kamu tembak, kan bodoh komandannya kalau gitu. Pasukan tempur nggak boleh begitu gitu ya. Jadi kesimpulannya sekarang yang bisa kita tarik ya, bahwa roti, sekali lagi, roti itu jangan makanan tok yang ada dalam pikiranmu ya. Roti ya, ajaran ya, roti ini ya, roti itu ya, ini roti ini roti, nampak lihat sini deh, ini roti ini ya, yang dipersonifikasikan roti itu, dia tidak bersifat umum tapi bersifat khusus. Nih dia. Terus khususnya kepada siapa? Ini bangsa Israel. Sudah enak, petanya kan penak dipelajari gini. Yesus itu tidak pergi kepada bangsa-bangsa lain, bangsa Israel, kepada anak manusia, bukan kepada anjing-anjing gitu loh. Bahasanya Yesus kan begitu. Jadi jangan bilang kasar ya, memang kitabnya bilang begitu kok ya. Aku ulangi lagi. Ajaran itu atau roti itu ya, ini roti itu maksudnya rotinya Yesus itu, ajaran yang dibawakan oleh Yesus itu, dia sifatnya tidak umum tetapi khusus. Nih ya, khusus. Khusus ke siapa? Khusus ke bangsa Israel. Nah, khususnya juga tahu. Apakah khusus bangsa Indonesia, bangsa India, bangsa Cina kan harus tahu. Dan khusus kepada bangsa Israel. Jadi kalau kita gambarkan prototipe ini, bangsa Israel itu akan dijadikan prototipe gitu loh. Prototipe percontohan kira-kira begitulah. Cuman kan nanti ini kalau kita bicarakan lagi, nanti aku akan baca bacakan pada kalian di Al-Quran di surat As-Sof itu akan lebih jelas lagi. Kebetulan nanti tadi ada yang bertanya tentang surat 355 kalau nggak salah. Insya Allah nanti kalau ada waktu aku jelaskan ya. Kita tahu ya bahwa perjuangan Yesus itu di Israel itu berat gitu loh. Makanya sampai sekarang orang Israel tidak mau ke Nasrani, tetap aja ke Yahudi gitu ya. Jadi hari ini sudah tuntas, sehingga dengan ini nanti tuntas sudah kita menyimpulkan Yesus untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Nah, terus nanti kita lihat Paulus itu menyebarkan ke bangsa siapa? Gitu. Ya. Karena 12 murid itu tentunya dulu si Yudas masih belum berkhianat ya. Diperintahkan hanya untuk kepada domba yang hilang di antara bangsa Israel. Itu pesan dari aku, semoga bisa mudah dipahami. Dan apa yang dari aku, kalau itu benar, terima. Kalau itu salah, tinggalkan ya. Apa parameter salah dan benar? Kitab suci. Gampang kan? Ya. Kalau ada yang menyelenteng, kalian kitab suci semua. Aku sampaikan. Kalau dia cocok, kamu buka kitab suci, ambil. Kalau tidak, jangan. Jadi nggak ada di sini keluar. Ini ayatnya sudah jelas semua. Nih, ya. Oke, itu dulu ya. Sudah sampai kesimpulan kita, sudah aku sampaikan ini, ya. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.